Teman-teman, jadi hari ini saya sedang mengikuti lomba tari daerah Nusantara bersama sahabat tari saya. Kita sudah latihan selama 1 minggu. Namaku Konita. Aku sama seperti teman-teman lain yang ingin mengejar cita-cita. Aku ingin menjadi guru. Tapi jalan yang kutempuh untuk menjadi guru melalui menjadi seorang penari. Tapi aku bukan ingin menjadi guru tari ya teman-teman. Kenapa menjadi penari? Kupilih menjadi jalanku mengejar cita-cita. Karena suatu hari aku pernah lihat di TV. Seorang penari sangat bagus gerakannya. Dan dalam pikiranku menari itu gampang. Dan bisa dapat juara serta sertifikat. Tapi untuk mendapatkan semua itu ternyata tidak terlalu mudah. Karena banyak gerakan tari yang harus sering dilatih. Yang susah itu untuk mendeknya, terus mungkin sama gerakannya ada yang susah juga gitu. Menuju lomba ini, aku sudah latihan jauh-jauh hari. Tapi seminggu sebelumnya latihan harus lebih maksimal lagi. Selain latihan di sanggar, aku juga latihan di rumah. Agar waktu tampil bisa dengan percaya diri, walau terasa sangat deg-degan. Aku nggak pernah lupa gerakan karena aku sudah berlatih dengan baik. Tips dari saya itu adalah menarik napas, habis itu keluarkan. Pasti teman-teman juga merasa bangga ya kalau memiliki prestasi dari bakat yang teman-teman punya. Aku juga begitu, menjadi juara di bidang seni, olahraga, bahkan menjadi murid terbaik di sekolah. Wih, menang sekali pada suatu lomba, pasti tertantang mengikuti lomba lain. Begitu bukan? Hehe. Setiap menjadi juara dan mempunyai sertifikat prestasi dari perlombaan, kita bisa mengikuti jalur prestasi. Begitulah yang jalan yang ditempuh teman-teman yang sedang bertanding di atas panggung ini. Selain nilai yang bagus di sekolah, prestasi di luar pelajaran bisa menjadi tambahan nilai untuk masuk ke jenjang sekolah selanjutnya yang kita inginkan. Saya berharap bisa memasuki SMP favorit dengan menggunakan jalur prestasi itu.
Selain menari, juga bisa menggunakan nilai yang baik untuk memasuki SMP favorit. Sekolah tujuanku adalah SMP 81 Lubang Buaya. Karena itu SMP favorit dan banyak orang-orang pintar di sana. Jadi aku bisa belajar juga bersama mereka. Jadi aku harus sungguh-sungguh dan fokus pada cita-citaku. Mama selalu bilang tetap semangat, fokus, dan selalu senyum. Yang saya harapkan itu bisa mendapatkan juara yang terbaik dari para juri. Ya, saya tetap berlatih untuk bisa mendapatkan juara yang terbaik walaupun tidak juara. Aku memilih menari sebagai jalur prestasiku. Aku tidak pernah memilih bidang yang lain karena hobi menari sejak aku masih kecil, teman. Seperti kereta yang berjalan di jalurnya. Melalui menari, akhirnya aku menemukan jalurku untuk mengejar cita-citaku. Walau aku seorang penari, biasanya aku menari secara berkelompok atau grup. Anggota grup kami ada 5 orang. Sebelum mulai latihan, Bunda yang mengajar menari, memberi arahan dan pemanasan. Pentingnya pemanasan sebelum menari agar tubuh kita lentur dan tidak cedera, teman. Kalau melakukan gerakan yang sulit. Dan hari ini latihan pertamaku dan teman-teman untuk lomba nanti, teman. Tidak, jangan angkat kepalanya. Tunggu aku gampang. Lari-larinya angkat itu muka lo sama token jangan sejajar. Karena ini pertama kali latihan, jadi masih banyak gerakan yang belum sempurna. Sebenarnya lomba kali ini tidak terlalu banyak gerakannya yang berubah. Tapi Bunda masih menentukan formasi dan letak perpindahan kami saat menari. Aku pernah menjadi juara umum waktu itu saya kayak senang aja gitu, saya bisa mendapatkan juara umum dan saya ingin kayak lebih pengen maju lagi tariannya, lebih kayak hebat lagi untuk menari tarian yang lain gitu. Aku sudah latihan menari dan bergabung di sanggar sekitar 4 tahun. Di sana, aku banyak belajar tarian tradisional, tari Betawi dan tari daerah lain yang dikreasikan. Sangat seru bisa mempelajari bermacam-macam tarian, karena bisa ikut tampil pentas atau perlombaan. Aku pernah tampil di Taman Mini Indonesia Indah, di salah satu mall di Jakarta, dan ikut-ikut lomba yang diadakan Dinas Kebudayaan atau perkumpulan tari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakak, kamu lagi persiapan buat lomba ya? Iya. Yang bagus dong, pakai musik ya, Iya. biar lebih hidup. Coba ya, mau lihat kamu pakai musik bagus banget. Harus semangat. Senyum dong kak. Nah, pandangannya harus ke depan, lihat dirinya nanti. Selain hobi menari, aku juga hobi berenang. Tapi aku tidak memilih renang sebagai jalur prestasiku. Karena untuk latihan di rumah lebih mudah menari. Karena tidak memerlukan fasilitas seperti berenang yang perlu kolam renang. Kalau menari kan tidak perlu, teman. Hehehe. Coba sini duduk dulu, Mama mau kasih tahu. Kamu lebih suka ikut tari yang mana? Tari jaipong. Kenapa tari Jepang? Mama aja nggak suka nari. Karena gampang, habis itu pendek. Pendek apanya yang pendek? Hah? Ya gampang dihafalin aja. Oh, gampang dihafalin. Kayak tadi tuh namanya tari Jaipong kan? Iya. Oh, maksudnya gerakannya. Terus durasinya juga nggak lama, durasi tariannya. Iya. Kamu jadi penari nanti? Mau. Oh, terus kenapa? Kenapa yang bikin kamu mau semangat ikut tari, menggeluti tari? Karena seru, habis itu kalau menang bisa dapat prestasi.
sertifikat, piala. Mama sama papa selalu mendukung kakak, kegiatan apa aja, kakak mau ikut kegiatan apa, kita pasti support sebagai orang tua. Kakak nanti harus semangat ya. Iya. Mau nari, mau menggambar, mau menari, mau apa kegiatannya, mau les, Berenang. mau berenang. Boleh, kita pasti dukung untuk kakak. Semangat sayang. Hello, how are you? I'm fine. And you? Oh, I'm great. So today we learned about simple present tense last week, right? So remember about that? Okay. So give me example again, Yasmin. Halo teman-teman. Tadi aku kegiatannya belajar tentang simple present tense. Yang dipelajarin kata-katanya tuh ada I study English, I'm happy, I go to school. Aku les di sini kurang lebih 3 tahun. Karena waktu itu pas aku kelas 2 itu ada bahasa Inggris dan langsung ulangan gitu, kasih soal. Nilai aku nggak bagus karena aku nggak tahu. Your hobbies, I know. Finish your hobbies. What's your hobbies? My hobby is dancing. Oh, dancing. Setelah kejadian itu, papa dan mama menyuruh aku untuk les bahasa Inggris di sini, teman. Alhamdulillah, setelah les di sini, nilai bahasa Inggrisku bisa mendapat nilai yang lebih bagus. Untuk belajar bahasa Inggris, aku biasa melihat papa menonton TV yang berbahasa asing. Lalu di situ ada arti bahasa Inggrisnya. Nah, dari situ aku bisa belajar bahasa Inggris juga. Bisa juga belajar dari YouTube, teman. He also jumps and runs after me. I love my dog. My dog also loves me very much. The name of my dog is Jack. Kunci dalam bahasa Inggris. Pertama, tak boleh malu. Kedua, saat membaca suara dikeluarkan. Hari ini kita memulai belajar untuk speaking and listening. Untuk mengejar cita-citaku, aku harus mempersiapkan bekalku dengan maksimal, teman. Cita-cita bisa tercapai kalau kita mulai mencari jalan menuju ke sana dan menambah banyak kemampuan di luar mata pelajaran utama. Bahasa asing salah satunya. Selain les di tempat tadi, aku juga les di sini nih, Rumah Literasi 45. Cara belajar di sini, kita banyak belajar kata-kata baru dan mempelajari cara bacanya, cara menulisnya, dan berani mengucapkannya. Dan kita belajar waktu itu perbandingan. She is more pretty than. Oke? Than adalah dibandingkan. Ada minta satu cewek, satu cowok. Kalau kata Madam Puri, jangan malu atau takut salah. Sayangnya, aku belum pernah mencari lomba bahasa Inggris untuk mengejar jalur prestasi. Atau sesuatu. Oke, thank you Manuta. Kita ulangi lagi 4 kunci yang kita pelajari yang selalu Madam ingatkan dalam belajar bahasa Inggris. Ucapin yang kenceng, jadi kalian selalu mengingat pentingnya itu ya. Yang pertama, speaking, speaking, reading, and then listening. Oke, itu dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama reading apa? Membaca. Listening, mendengar. Speaking, mengucapkan, berbicara. And then spelling, mengeja. Kita akan membuat boneka ondel-ondel. Selain menjadi tempat les bahasa Inggris dan matematika, Rumah Literasi 45 juga memberikan banyak kegiatan menarik untuk kami. Misalnya membuat prakarya dari seni tradisional. Seperti hari ini, teman-temanku diajak Bude membuat ondel-ondel. Bagaimana aku dan teman-teman di sini tahu tempat ini, teman? Kalau aku dikasih tahu teman yang sudah les di sini.
lalu diajakin untuk les di sini. Beruntung Pade dan Bude tidak membebani biaya untuk bayar les, jadi semua gratis teman. Dulu banyak yang tidak tahu rumah literasi 45 itu apa, termasuk aku. Setelah tahu banyak kegiatan seru yang disiapkan, tempat ini menjadi ruang bermain setelah pulang sekolah. Ya. Oh, waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Mau balik buku? Ya, di situ. Seperti biasa ya. Lihat deh, kami bisa membaca buku. Bisa juga bermain susun balok. Dan kami dikenalkan permainan tradisional seperti congklak teman. Seru ya, bisa bermain bersama banyak teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Masih semangat? Masih. Hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Mengejar cita-cita dimulai dari bangku sekolah, teman. Setiap ada pembelajaran, kita harus serius mengikutinya. Di awal selalu ada penjelasan materi dari ibu guru, lalu diberikan tugas. Karena di kurikulum Merdeka, waktu belajar, guru kami hanya sebagai fasilitator yang menyediakan materi, jadi kita harus aktif di kelas. Waktu guru bertanya, kami harus semangat menjawab terkait dari materi yang sudah dijelaskan tadi, teman. Aku dan teman-teman paling suka pelajaran olahraga dan matematika nih. Kalau olahraga, karena belajarnya di luar kelas, jadi tidak bosan. Kalau matematika itu seru. Ibu guru selalu memberikan rumus yang sederhana sehingga kami bisa memahaminya. Apalagi kalau ada soal matematika dan kami menjawab. Kami bangga sekali. Hehe. Aku memang tidak terlalu banyak bicara, teman. Kata bu guru, aku anak yang pendiam. Tapi tenang saja, aku tetap peduli kepada teman-teman. Saat teman membutuhkan pertolongan, aku siap membantu. Selain pendiam, aku juga pemalu loh, teman. Tapi bukan berarti aku tidak percaya diri loh. Lagi apa? Lagi nonton TV. Kakak lihat tuh, udah jam berapa waktunya nari? Oh iya, aku siapin selendang, korset sama kipasnya dulu ya. Iya, Mama tunggu di bawah. Iya. Setelah menyiapkan peralatan dari rumah, aku berangkat ke tempat lomba bersama Mama dan 2 temanku. Seorang penari harus sudah tahu persiapan apa yang harus dilakukan sebelum tampil lomba. Walaupun kelompok kami menari di jam 2 siang, kami harus sudah standby dari jam 7 pagi, teman. Dan kami masih menunggu adik-adik penari yang duluan dirias dan dipakaikan kostum, karena mereka akan tampil lebih dulu. Sambil menunggu, kami mencicil persiapan.
dimulai pakai kostum dulu dan memasang korset di badan. Tidak lupa selendang dan kain, lalu merias rambut dulu, karena kami menari topeng kreasi. Tampilan rambutnya harus dikonde teman. Kalau yang punya rambut panjang, tidak susah untuk memasang konde. Saya sudah percaya diri ketika saya sudah memakai kostum Betawi ini. Ini pakaian apa namanya? Pakaian topeng kreasi. Nadia Hana Rifani dari SDN Cipinang Cipeda 07. Peserta yang tampil di perlombaan kali ini bagus-bagus sekali teman. Mulai dari kostum dan kreasi tarian tradisionalnya. Aku sempat deg-degan nih. Saya juga sempat lihat teman-teman yang di atas panggung. Menurut aku itu bagus tariannya, habis itu juga kayak full senyum dan juga mereka juga dapat. Kalau deg-degan gini, pasti banyak saja ketakutannya teman. Bisa salah gerakan atau salah posisi formasinya. Walau aku dikenal sebagai penari, aku juga pelan-pelan belajar menulis cerita teman. Beruntung aku mendapat kesempatan membuat buku. Meski di awal aku tidak suka menulis, tapi setelah tulisanku jadi buku, ternyata menulis itu asyik juga ya. Oh ya, aku belum pernah mencoba mengikuti lomba menulis untuk bisa mendaftar jalur prestasi nih. Selain aku belum percaya diri, kesempatan untuk lomba menulis belum pernah aku cari. Setiap anak pasti menantikan waktu liburan sekolah, seperti halnya yang dinantikan oleh aku. Mencari jalur prestasi dari bakat yang teman-teman punya menjadi pilihan terbaik daripada tidak melakukan apa-apa. Mencoba bakat ini itu, mengikuti lomba di sana di situ. Ibarat pisau harus terus diasah agar semakin tajam, bukan? Semua yang dilakukan teman-teman dengan dukungan orang tua, agar kesempatan bisa terbuka menembus sekolah impian melalui jalur prestasi yang dibuka di luar nilai mata pelajaran, bisa menjadi nilai tambahan buat kita teman. Karena saya hobinya menari dan saya ingin mengambil jalur prestasinya dari menari. Aku sudah memilih seni tari karena aku mulai dari hobi. Dan ternyata kalau aku sungguh-sungguh tekun, menari adalah jalur prestasiku untuk mencapai cita-citaku. Bukan cuma mengumpulkan piala dan sertifikat, tapi jalani dengan tekun jalur yang sudah kamu pilih teman.